Bagaimana sih cara menulis cerita untuk anak? Sebenarnya untuk teori menulis cerita, karena cerita ini termasuk naskah yang fiksi ya. Jadi teman-teman, itu adalah sebagian contoh dari beberapa buku yang di covernya tertulis buku cerita, tapi di dalamnya tidak benar-benar mengandung unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya. Ya kecuali kalau memang buku tersebut ya buku cerita anak tapi untuk orang tua. Jadi orang tua bisa mendongeng ya kepada anak tersebut. Bisa saja seperti itu. Nah, Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Nah teman-teman, di tangan saya ini ada buku komik fikih untuk anak, tapi di sini dikasih label untuk usia 7+. Kenapa untuk usia 7+? Karena ini membahas fikih ya, jadi otomatis masalah-masalahnya juga banyak pelajaran-pelajaran berat yang disampaikan penulis di dalam. Nah tapi ini bentuk komik ya teman-teman. Ini bentuk komik, otomatis juga lebih menarik ya. Nah ini bacaannya sudah lumayan ya, tidak hanya jalan ceritanya saja ya, tokohnya ada, jalan ceritanya ada, kemudian konflik-konfliknya ada, pembelajarannya ada, ilmu yang disampaikan ada. Nah ini juga ada materinya ya, sholat jamak qashar, yang mana tentu saja ini tidak bisa kita berikan kepada anak usia dini, anak di bawah umur 5 tahun, karena nanti materi ini akan menjadi terlalu berat karena tidak sesuai dengan usianya. Ini ya untuk usia 7+. Kemudian ini ada juga teman-teman 80 dongeng hewan inspiratif. Ini ditulis oleh anak-anak tim kelas 2 SD Irada angkatan 2018-2019. Kebetulan ini diterbitkan di penerbit saya, yaitu penerbit Mitra Karya. Ini ya kelas dongeng. Ini kita buka. Nah ini memang tidak full color ya teman-teman, karena kalau cetaknya tidak terlalu banyak, kalau full color itu habis biayanya, produksinya juga lebih mahal. Nah ini ditulis anak usia kelas 2 tahun ya, sekitar umur 8 tahun ya. Jadi ini juga adalah bacaan yang pas untuk anak usia 7+, anak usia SDMI. Luar biasa sekali ya, anak kecil sudah bisa menulis ya. Kita yang sudah dewasa ini juga jangan mau kalah sama adik-adiknya. Ini wah menarik sekali ya. Ini saya tunjukkan penulisnya. Mana ya penulisnya ya? Ada kok penulisnya, anak-anak hebat. Aduh, mana sih? Nah, ini saya cari-cari ternyata ada di halaman terakhir. Ini adalah penulis cilik kelas 2 SD Irada Full Day Education. Ya, kecil-kecil udah bisa menulis ya. Nah, ini bisa jadi pegangan buku untuk dongeng orang tua, dongeng anak sebelum tidur ya. Sangat bermanfaat untuk merangsang kecerdasan anak-anak. Ini juga ya teman-teman, meskipun di covernya tidak ada tulisan untuk usia berapa ya, 7 tahun atau 9 tahun, yang jelas ini adalah kategorinya cerita anak ya, cerita anak. Kemudian ini juga dongeng, dalamnya full color. Nah ini tulisannya juga banyak banget kan, tulisannya banyak banget. Ini usia SD teman-teman ya, ini anak-anak usia SD. Kita kasih buku-buku seperti ini biar dia mendapatkan banyak hal, karena di dalam cerita itu pasti ada amanat ya yang disampaikan penulis. Ini ada dongeng-dongeng sebelum tidur. Atau mungkin teman-teman bisa memilih cerita pendek untuk anak usia 9 tahun ke atas ya. 9 tahun ke atas berarti sudah bisa menerapkan teori-teori atau cara menulis cerita ya, baik temanya, subtemanya,
kemudian ada alur, ada plot, ada tokohnya, ada konflik, ada penyelesaian. Jadi sudah bisa disisipkan di situ ya, baik anak usia 7 plus sampai 9 plus itu sudah bisa, karena anak di situ sudah bisa menangkap jalan ceritanya itu bagaimana melalui kata-kata, kemudian dia bisa menangkap dari bahasa yang disampaikan itu, dia bisa menangkap cerita ini tentang apa, cerita ini mengandung pesan apa, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ingin menulis cerita anak, itu harus ditentukan dulu ide, konsepnya bagaimana, temanya apa, survei buku-buku yang telah diterbitkan oleh terdahulu ya, buku-buku sebelumnya di penerbit-penerbit. Kita bisa survei ke toko buku, kita lihat, kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau teman-teman menginginkan buku ya, buku untuk usia anak 0 plus, maka ya sangat simpel sekali, meskipun itu temanya adalah cerita anak ya, cerita anak balita ya, seperti itu. Jadi tidak harus, wah ini kan buku cerita, kenapa cuma ada satu gambar dan satu kata. Ya memang itu yang bercerita adalah gambar, yang membuat cerita atau kalimat-kalimat itu adalah orang tuanya ya. Anak umur 1 tahun kan masih belajar berbicara, masih belajar menangkap beberapa kosakata. Jadi otomatis ya sangat simpel lah. Buku yang ditujukan untuk anak-anak usia seperti itu sangat simpel sekali, sangat sederhana dan tidak banyak kata, cukup 1 kata, 2 kata ya, sesuai umur. Beda lagi kalau anaknya tadi seiring pertumbuhan mereka sudah bisa menangkap, mereka sudah bisa membaca. Nah itu sudah bisa kita sisipkan jalan ceritanya bagaimana, sehingga dia nanti akan mendapatkan sesuatu setelah dia membacanya, teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk buku anak kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun untuk anak usia 7 sampai 12 tahun kita gunakan bahasa yang sangat sederhana, pakai kalimat tunggal ya, jangan pakai kalimat yang majemuk. Nanti kasihan ya, mereka bisa saja bingung. Boleh sesekali memakai kalimat majemuk, tapi alangkah baiknya kita menulis kalimat yang sederhana, subjek, predikat, objek, atau namanya kalimat tunggal ya, yang tidak terlalu panjang itu, sehingga akan memudahkan anak memahami isi naskah tersebut ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Saya ulangi lagi, tema, ide, cerita sudah kita kemas ya. Ketika sudah kita kemas, kalau memang kita ingin membuat cerita ya untuk anak yang sudah bisa membaca, kita tentukan tokohnya. Karena ini buku anak, tokohnya juga anak ya, jadi lebih mengena di kehidupan mereka. Kemudian ada sosok orang tua atau sosok guru yang nanti bisa menyampaikan amanat ceritanya tadi. Jangan lupa teman-teman, setting cerita. Setting itu adalah ada 3 ya, ada setting waktu, setting tempat, dan setting suasana. Biasanya kalau anak yang masih kecil itu setting tersebut digambarkan lewat visual ya, digambarkan lewat gambar yang full color tadi. Tapi bisa juga digambarkan lewat kata-kata ya. Kita tentukan dulu tadi untuk umur berapa. Kalau untuk umur 3 tahun ya berarti kata-katanya itu sedikit saja, 1 kalimat, 2 kalimat. Untuk 5 tahun bisalah ditambah deskripsi ya, 5 tahun ke atas, deskripsi settingnya, tempatnya, suasananya, bagaimana, waktunya kapan, itu bisa. Kemudian untuk anak 7 plus, 9 plus, nah itu malah lebih kompleks lagi ya. Masalah-masalah cerita sudah bisa kita masukkan di sana. Oke teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian merasakan manfaatnya. Terima kasih. See you next time. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan dalam air.
Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS.